kalau di media juga banyak cerita bahwasanya di Lampung tuh jalannya banyak rusak gitu loh. Enggak juga lah. Itu kan di spot-spot tertentu gitu. Di wilayah lain pun juga banyak yang lebih rusak. Akhirnya tapi kan jadi stigma seolah-olah, Benar. waduh, Lampung ini khususnya Lampung Selatan misalkan terbelakang. Enggak lah. Sepanjang 2025 yang saya perbaiki itu panjangnya 270,9 kilo. Mas Sebelum Pegi. saya itu 42 kilo per tahunnya. Saya udah naik 500% Iya, dong iya, iya. gitu. Tapi apakah udah selesai ya? Belum. Pariwisatanya berbasis pantai. Karena pantai kita salah satu kabupaten dengan pantai terpanjang 250 km garis pantainya. Yang kedua, pasirnya pasir putih. Kita kasih beasiswa pun belum tentu menjadi solusi. Nah, berarti kan poinnya bukan dikasih sekolah gratis. Memang mereka masih urusannya perut di beberapa tempat. Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya. Kali ini bersama saya lagi, Jessica Emanuela. Di program ini kita akan mengulas dan lebih dekat lagi kita akan menggali daerah-daerah di Indonesia. Sebenarnya apa kabarnya sih hari ini gitu ya. Dan hari ini kita mau bahas tentang Lampung Selatan. Sudah ada bersama aku juga di sini Pak Radityo Egy Pratama, Bupati Lampung Selatan. Halo Pak, selamat sore, pagi, malam. Sore. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Sehat Baik semua. ya Pak ya. Terus tadi perjalanan gimana Pak ke sini? Langsung dari Lampung Selatan atau emang udah di Jakarta ada kegiatan? Kemarin malam dari Lampung, tadi pagi ada kegiatan dulu pagi, terus tadi siang ada terima penghargaan baru ke Oh sini. luar biasa, penghargaan apa itu Pak? Untuk BUMD saya. Oh luar BUMD, biasa, oke. BUMD saya. Oke Pak, mungkin kita langsung aja karena sahabat Kompas.com pasti mau tahu what's happening gitu ya di Lampung Selatan saat ini gitu. Yang saya tahu Pak Egy ini dulunya tidak di ranah politik, tadinya di bisnis gitu ya. Apa yang bikin Pak Egy akhirnya memutuskan untuk masuk di politik? Karena sebelumnya berbisnis bukannya udah enak gitu ya Pak ya, udah settle gitu. Jadi saya waktu itu pertama memang bisnis, terus kemudian tertarik untuk aktif di dunia pendidikan. Jadi waktu itu keluarga itu punya sekolah di Lampung Selatan. Nah, kemudian saya ngelihat, wah ini menarik juga konsep ini. Sekolah SMA, boarding school. Dan memang itu terinspirasi dengan salah satu sekolah boarding unggulan Taruna Nusantara lah kalau kita boleh sebut. Dan kurang lebih hampir 5 tahun saya ngelola sekolah itu. Karena sering ke Lampung Selatan, terus akhirnya banyak juga interaksi dengan masyarakat Lampung Selatan. Terus tertarik juga beberapa kali ke tempat-tempat wisata yang ada di situ, walaupun nggak sering ya, sesekali. Nah satu ketika tuh pernah saya dari satu kegiatan menuju ke lokasi sekolah itu, saya mikir di jalan itu. Jadi saya bilang kok Lampung Selatan tempatnya strategis, terus potensi wisatanya alam yang berbasis alamnya bagus, kok begini-begini aja, dalam hati ngebatinnya begitu. Jadi pengen merubah Lampung Selatan karena dilihatnya sebenarnya potensinya banyak banget gitu ya? Sebenarnya kalau mengubah sih enggak ya, cuman kita pengen mengoptimalkan. Agar ini potensi yang dimiliki bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi untuk masyarakatnya. Oke, siap. Dan Lampung Selatan ini kan bisa dibilang strategis banget nih ya Pak ya. Karena ya bisa dibilang berandanya Sumatera lah gitu ya. Karena ada pelabuhan Bakauheni. Iya, Nah, dan airport. Betul. Nah ini strateginya kalau dari Pak Egy sendiri seperti apa supaya bisa memaksimalkan hal ini gitu, predikat sebagai berandanya Sumatera? Ya pertama tadi ya kata-kata beranda itu kan baru digunakan di zaman pemerintahan saya. Sebelumnya ini kan dikenalnya sebagai pintu gerbang Sumatera. Sebenarnya hal yang tidak sengaja juga. Jadi dari pintu gerbang, kalau pintu gerbang itu kan biasanya cuma orang lewatin aja. Jarang orang yang mau singgah di pintu gerbang. Orang kalaupun silaturahmi itu pasti kalau di rumah, dia lebih senang mampir di beranda. Makanya pertama kita ubah dari persepsinya dulu. Dari pola pikirnya kita. Nah terus kemudian yang kedua dari image, dari brandingnya dulu nih Lampung Selatan ini. Jadi kita lebih
sering tampilkan keindahan-keindahan alam kita, keragaman budaya kita, keragaman suku kita. Dan kita pun kalau membuat event, itu eventnya sifatnya tematik. Oke. Contoh 2025 pertama kali kita bikin event lari. Mm-mm. Yang kita tonjolkan di situ adalah bukan hanya sekadar lari terus kemudian dapat medali, tapi sambil lari sambil nikmatin view. Jadi Oke. pas mau ke finish line-nya, dia lari di pinggir pantai dengan view di belakangnya Gunung Rajabasa. Jadi orang ingat gitu ya. Iya, dan itu event, insya Allah event ini akan event tahunan. Akan terus berlanjut. Iya, ini salah satu bentuk Oke, eventnya. Oke. Antusiasnya seperti apa waktu event itu? Wah, alhamdulillah kurang lebih itu event pertama di situ kurang lebih 3.100 pelari datang, dan dari luar aja, nggak cuma dari Lampung Selatan, ada yang dari Jakarta, ada dari Bogor, ada yang dari Medan, ada dari Padang, Bandar Lampung pasti, terus kemudian dari Jambi. Gitu. Oke. Selain event itu ada program atau event apa lagi yang mendatang atau sudah dijalankan, Pak Egy? Kemarin kalau tahun lalu 2025 berhubungan dengan ulang tahunnya Lampung Selatan, kita ada acara Lamsel Fest. Festival berarti besar gitu ya? Festival itu 3 hari 2 malam. Itu isi kegiatannya ada festival UMKM plus hiburan masyarakat. Kalau kita undang beberapa artis-artis nasional, ada Aldi Taher waktu itu kita undang, terus kemudian Tabola Bale gitu. Ya memang itu alhamdulillah menjadi sebuah hiburan buat masyarakat di situ. Memang itu khusus pesta rakyat sih itu fokusnya. Tapi alhamdulillah dari situ antusiasme masyarakat juga semakin tumbuh, rasa cintanya kepada daerahnya juga semakin tumbuh gitu. Nah itu kurang lebih yang kita lakukan event-event yang besarnya ya. Tapi kalau event-event yang memang jadi skala desa, skala kecamatan juga ada. Jadi kita kalau berkaitan dengan alam, terus kemudian dengan pariwisata ada di desa kita Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram. Itu ada seni serawung sawah juga tahunan. Jadi di sawah pada saat bulan purnama tuh berarti sekitar di bulan Januari awal tahun itu biasanya event tahunan dilakukan di situ oleh masyarakat sana. Oke. Kalau potensi terbesar pariwisata di Lampung apa sih, Pak? Kalau orang misalkan dari luar nih ya, dari Jakarta misalkan mau ke Lampung tuh harus kemana sih? Yang pertama pasti pariwisatanya berbasis pantai. Pantai ya? Karena pantai kita salah satu kabupaten dengan pantai terpanjang 250 km garis pantainya. Yang kedua pasirnya pasir putih. Ya. Nah, kalau pantai-pantai yang bisa direkomendasikan sebenarnya banyak sih di sana. Ada pantai kok saya lupa. Di Desa Klawi. Ya, itu Pantai Minangruah. Di Pantai Minangruah itu juga bisa jadi rekomendasi. Terus Setigi Heni juga itu bisa jadi rekomendasi. Nah, kita juga punya salah satu ikon yang memang sudah dikenal secara di dunia, Gunung Krakatau. Nah, Gunung Krakatau juga berlokasi di Lampung Selatan. Nah, makanya sekarang kita juga punya city branding namanya The Spirit of Krakatoa. Karena banyak banget nih di pas pemerintahan Bapak banyak banget wisatawan yang mulai berdatangan dan angkanya pun meningkat gitu ya Pak ya. Iya. Ini gimana sih strateginya supaya ya satu makin meningkat dan juga pariwisatanya bisa lebih berkembang gitu Pak? Sebenarnya saya kalau pariwisata itu dipilih karena menurut saya pariwisata berdasarkan data ini adalah salah satu instrumen agar masyarakat bisa mendapatkan dampak ekonomi. Nah, tapi begitu kita cek, 2025 itu dampak ekonomi terhadap perputaran uang, pariwisatanya masih kecil, 1,2% di Lampung Selatan. Begitu kita kaji lagi lebih dalam, ternyata yang bikin ini nggak terlalu banyak kontribusinya itu, apa tuh? Karena penginapan, restoran, kafe ini belum terbentuk. Nah, di satu sisi saya sedang mempromosikan dan membranding, dan secara paralel juga, saya membuat sebuah meeting gathering gitu loh di Jakarta gitu. Tujuannya supaya banyak orang tidak hanya wisatawan tapi buka usaha bisnis di bidang penginapan, restoran, kafe supaya
orang yang datang fasilitasnya pun ada, Yes. jadi semuanya cuannya masuk lah ya gitu ya Yes. Pak ya. Supaya tadi kalau Iya, tadi iya. cuma 1,2 kontribusi terhadap perputaran uangnya ini bisa lebih Lebih nambah lagi, gitu. betul. Biar potensi dari pariwisata nggak cuma sedikit aja gitu ya Pak ya. Karena orang di sana begitu dilihat data Betul. dia cuma 3 jam Oke. durasi tinggalnya. Mampir. Ya. Ibaratnya cuma mampir ya, nggak stay lama stay. gitu ya. I see. Iya. Iya. Oke. Itu Pak Egi, challenge-nya. betul Pak. Pak Egi juga pernah mengatakan bahwa Pemkab Lampung Selatan ini akan mengembangkan pariwisata berbasis potensi desa untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Itu bagaimana sih Pak? Boleh dideskripsikan? Ya simpelnya gini, kan pariwisata ini menjadi alat untuk menarik orang agar datang. Maka harus ada yang namanya keindahannya, arts-nya, harus ada daya tariknya. Jadi yang kedua ada edukasi. Jadi saya semuanya konsepnya sebenarnya pariwisata edukasi berbasis potensi desa. Ya kalau bahasa Inggrisnya kan agro edu tourism tuh kalau memang berbasis agro ya. Nah, setiap desa ini punya potensinya masing-masing. Ada yang agro, ada yang bahari, ada yang berbasis UMKM, ada juga yang berbasis apalagi UMKM satu, terus ternak gitu. Nah, saya meminta semua desa itu, semua potensi desa itu harus bisa menjadi objek pariwisata. Oke. Sehingga di samping dia misalkan ini berbasis perkebunan, kalau gimana dia harus berpikir ini dikemas menjadi tempat wisata. Jadi kayak misalkan dibuat keterangan. Kalau ngambil stroberi misalkan, ini bayarnya sekian. Jadi orang juga sekalian wisata Iya, kan, benar. bisa metik sendiri gitu loh. Atau dibuat tempat spot foto gitu ya Pak. Swap foto, selfie, kayak gitu-gitulah saya pengen mendorong agar desa-desa ini bisa jadi tempat kunjungan orang dan plus saya pengen mereka aware terhadap kebersihan, keindahan. Itu dia, itu yang saya pengen sebenarnya. Nah, strateginya apa Pak untuk supaya ya mereka datang nggak cuma ngotorin aja nih gitu? Ya kalau hari ini, kalau untuk kewisatawannya kita memang melakukan edukasi terus-menerus. Tapi kalau terhadap aparatur desa, masyarakat desa, hari ini kita membuat program yang namanya Desa Helau. Kalau di bahasa Lampung, Helau itu artinya cantik. Oke, baik. Nah, Helau itu singkatan, ada hijau, elok, lestari, aman, unggul. Nah, ini kita sosialisasikan kepada semua desa, dan rewardnya mereka bisa mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu adalah infrastruktur jalan senilai dengan nanti dia dapat juara berapa. Nah, yang juara 1 ini kemarin kita coba rancang itu hadiahnya mulai dari angka 750 juta. Oke, untuk infrastruktur jalan lingkungan. Jalan lingkungan di desa itu. Nanti titiknya mereka yang pilih. Oh, mana yang dibenerin? Ya, jadi harus kesepakatan masyarakat desanya. Oke. Ya. Oke. Tapi dampak ini masih tentang yang pariwisata di daerah tadi ya Pak ya? Iya. Itu dampaknya sama ekonomi di daerah itu seperti apa? Dan mastiin benar-benar bermanfaat untuk mereka gitu loh. Ini simpel aja kayak kemarin kita waktu bikin Lamsel Fest, itu kan cuma 3 hari 2 malam. Testimoni kita nanti bisa dicek juga, ada tuh di Instagram juga. Mereka itu ada yang omset 1 harinya bisa dapat 3 juta. Ada bahkan yang nyampe 7 juta ada di event itu. Yang mana mungkin kalau nggak ada event itu 7 juta itu omset dia selama 10 hari. Atau 1 minggu lah. Ya, ini bisa didapat dalam waktu cuma 1 satu hari. festival aja 1 hari gitu ya. Iya. Nah, ini sebenarnya contoh dampak. Jadi yang saya pikir kalau bicara ini dampaknya bisa kesejahteraan, ya ini sampel aja kan. Bayangin nggak kalau misalkan ini diduplikasi secara masif gitu. Betul. Masyarakat yang kunjungan datang banyak, mereka stay di situ, mereka belanja di situ, minimal mereka juga makan di situ. Bisa setiap hari penghasilannya kayak pas festival ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Oke, salah satu program yang Jessica tahu diusungkan sama Pak Egi adalah Smart Farming. Ini seperti apa Pak? Dan tujuannya apa sebenarnya diadakan ini? Ini kan salah satu desa namanya Trimamukti di Kecamatan Candipuro. Ini konsep programnya namanya brandingnya Kanawara. Kawanara, kawasan
pertanian anak Nusantara. Jadi ini kurang lebih luasnya 1.335 hektar. Memang ini kawasan pertanian tadinya. Ini menjadi sebuah area atau zona yang kita jadikan percontohan sebenarnya. Ya karena basicnya tadi udah ada pertanian cuma konvensional, apalagi sekarang pertanian ini menjadi program prioritasnya Bapak Presiden, ya udah ini kita jadi suatu lokasi pilot project. Nah, kita mulai dari mana? Pertama sih yang sudah kita berjalan, itu kita tingkatkan produktivitas. Yang kemarin angka produktivitas saya itu kurang lebih nggak nyampe 2. Kalau dipukul rata-rata tuh 1,7. Alhamdulillah sekarang indeks panennya udah 3 kali. Jadi bahasanya 3 kali panen setahun. Itu kita perbaikin dulu tuh dari jalur irigasinya, pengairannya. Kita mulai dari ini juga jaringan listriknya kita perbaikin. Terus jalan usaha taninya juga kita perbaikin supaya memudahkan pengangkutan hasil tani. Nah, tahun 2026 ini kita tingkatkan lagi. Jadi pembukaannya menggunakan drone. Nah, harapannya di tahun 2023 target kita nih ini menjadi kawasan pariwisata edukasi berbasis agriculture. I see. Tapi SDM-nya di situ warga yang memang petani tadinya. Orang situ gapok tanah. Kenapa kita pilih? Karena memang masyarakat yang di di Trimamukti ini mereka yang welcome. I see. Jadi kita training mau, kita ajarin ke sini dia mau, mereka mau gitu. Antusiasmenya bagus lah ya. Iya. Mereka dikasih tahu akan buat smart farming ini di desa itu gitu ya Pak ya. Jadi kita baca karakter masyarakatnya dulu. Nah baru nanti kalau memang sudah ada hasil dari program ini, baru kita mau duplikasi. Kan nggak gampang Mbak, kalau orang belum pernah ngelihat, belum pernah ngerasain, terus dia langsung percaya kan nggak gampang. Ini ya alhamdulillah masyarakatnya mau gitu, jadi kita tempatkan di situ. Oke, Pak kalau di Lampung tuh produknya apa sih yang paling terkenal? Pertama pisang. Oke. Ya, ini kalau Mbak makan pisang di sini, itu mayoritas pisang tuh dari Lampung. Oh iya? Tapi memang kurangnya ini nggak di branding gitu loh. Oh baik. Banyak orang kenal pisangnya pisang Ambon, padahal pisang itu pisang Lampung. Makanya kalau pisang terkenal pisang Lampung itu pisang muli namanya. Kalau muli itu di Lampung artinya perempuan. Oke. Nah wanita. Yang kedua kita ada juga kopi. Kalau ininya ya kopi itu paling terkenal. Terus kalau di Lampung Selatan dari sisi itu makanan ya. Ada juga makanan-makanan khas mungkin yang di Jakarta belum terlalu terkenal ya. Tapi di sana ada namanya skubal. Skubal itu kayak ketan. Makannya tuh pakai daging. Yang modelnya hampir mirip kayak rendang. Ketan pakai daging. Iya. Terus kemudian dikasih bumbu kelapa di atasnya. Oke, itu kalau makanan sama buah-buahan gitu ya. Iya. Kalau dari perkebunan. Kalau perkebunan kita jagung. Kalau terkenal di Lampung Selatan jagung. Tapi jagung biasa buat pakan ternak segala macam. Oke. Nah, bicara soal produk-produk dari Lampung tadi ya, kita juga mungkin mau masuk ke UMKM, Pak Edi. Ini mengutip data dari pemerintah Provinsi Lampung tahun 2023 ada lebih dari 41.000 pelaku UMKM yang tercatat. Ngedorongnya gimana nih Pak Edi strateginya? Memang UMKM ini jadi challenge tersendiri ya. Kita lihat dari tahun ke tahun emang isu UMKM ini menjadi salah satu isu yang seksi. Benar. Tapi tadi saya bilang punya tantangan tersendiri. Tahun ini saya melalui Dinas Koperasi dan berkolaborasi dengan unsur-unsur yang ada di Hexahelix ya, akademisi, pengusaha, terus kemudian organisasi. Saya membuat program namanya UMKM Naik Kelas. Jadi UMKM kita kategorisasi dulu. Kita bagi 3. Tapi kita ubah, ini bukan UMKM namanya, jadi pengusaha pemula, terus kemudian usaha berkembang, pengusaha maju. Nah ini kita bagi menjadi karakteristik berdasarkan omset. Nah terus kemudian kedua juga kita bantu UMKM ini saya lagi jadwalin Bupati jualan. Jadi saya jualan live TikTok. Endorsin ya Pak ya? Endorsin, tapi ini lagi diatur dulu, lagi dipelajarin dulu hukumnya, jangan sampai nanti saya endorse produk-produk yang nggak bagus, saya nanti dituntut. Bener. Kemudian disimpang siur juga kata.
tim saya Pak, tapi harus dilihat dulu Pak, kita ini jangan nanti Bapak endorse produk yang nggak sustainable, terus ada komplain, Bapak yang dikomplain kan gitu. Oke, sampai saat ini udah jual apa aja Pak? Di Nah, kalau live waktu itu mah jualan ini aja keripik, komplang gitu segala oke, macam. oke. Tapi waktu itu kan bukan program yang kita seriusin. Mm-mm. Cuman lagi acara musrenbang, lagi ada yang jualan pakai TikTok, ya saya ini aja apa namanya? Oke. Spontan Bantu aja. gitu ya. Iya bantu. Oke, berarti Pak Egi aktif nih di sosial media nih Pak Egi untuk edukasi ke masyarakat dan lain-lain. Iya, jadi karena kita sosial media ini jelas salah satu instrumen ya menurut saya Benar. untuk menyampaikan informasi dan mengedukasi. Apalagi ke generasi muda, mereka bukannya sekarang kan udah sosial media terus kan ya Pak ya? Iya, jarang dia baca berita. Jujur, Iya kan? bener lagi. Jarang. Bener Pak, tapi ini ada pertanyaan yang, maaf nih ya Pak ya, boleh tanyakan ya Pak? Jadi kan banyak kalau aku lihat di sosial media di Lampung ini, Lampung Selatan khususnya banyak dikaitin sama kriminalitas, sama begal Iya, iya. gitu. Ini pendapat Bapak gimana nih? Ya memang itu persepsi ya yang udah terbentuk ya. Tapi kan pertama yang perlu kita sadari ya, yang namanya kriminalitas itu pasti terjadi di banyak daerah. Iya sih, betul. Contoh misalkan di Jakarta pun juga saya rasa pasti ada kan mobil dicuri, ya kan, motor dicuri itu pasti ada aja gitu. Cuman kan persepsi ini nggak tahu, saya juga awal dari mana saya nggak tahu sebenarnya. Tapi memang ini yang menjadi challenge kami. Oleh karena itu kami melakukan rebranding agar persepsi itu berubah. Pertama tentu ya ini kan kalau sekarang ini namanya perang algoritma di media sosial gitu. Ya kita lebih banyak mengupload berita-berita yang positif, yang terkait dengan citra-citranya Lampung Selatan yang baik, sehingga harapannya yang negatif ini ke take down atau ya ketutup lah. Yang kedua, saya juga dengan tim Kominfo nih, saya intens, saya sangat care ya namanya dengan branding itu. Jadi saya training, kalau perlu saya undang trainer agar mereka punya knowledge yang bagus, bagaimana membuat konten-konten yang sesuai dengan standar yang bisa diterima khalayak banyak lah. Nah yang ketiga, kita bikin city branding Lampung Selatan. Kita create city branding kita, kemudian tahun ini udah mulai tahapan sosialisasi. Nah, yang keempat ya kita juga bikin event-event yang memang bisa diterima di kalangan anak muda. Contoh drift. Jadi kita bikin kerjasama bareng sama salah satu drifter nasional namanya Akbar Rais tuh, kawan saya. Ya kita bikin acara drift di Lampung Selatan. Karena Indonesian Drift Series tuh nanti namanya di 3 kota. Seru banget ngedrift. Ngedrift, ini event pertama di Pulau Sumatera ngedrift. Bapaknya ikutan nggak? Iya, saya ngedrift juga. Serius? Iya. Oke, baik. Ada emang hobi atau gimana nih Pak? Sebenarnya kalau dibilang hobi sih enggak juga ya. Cuman kok begitu nyoba, waktu itu awalnya nyoba iseng main. Gitu, main di tempatnya si teman saya itu Akbar itu di Karawaci. Seru ya gitu. Drift ini, sorry, ini bakal terlihat nggak ngerti banget, tapi drift itu mobil atau motor sih? Mobil kan? Mobil kan? Oke, yang begitu-begitu kan? Iya. Oke, yang muter-muter. Seru banget eventnya. Itu bisa diterima sama anak muda. Bisa. Dan sambil edukasi juga gitu ya maksudnya ya Pak ya? Satu edukasi, kemudian kita juga memberikan message ya. Ya kan kalau di media juga banyak cerita bahwasanya di Lampung tuh jalannya banyak rusak gitu loh. Enggak juga lah. Itu kan di spot-spot tertentu gitu. Di wilayah lain pun juga banyak yang lebih rusak, saya yakin gitu. Masalah umum emang ya Pak ya, Iyalah, rusak tuh ya. akhirnya tapi kan jadi stigma seolah-olah, waduh Lampung ini, khususnya Lampung Selatan misalkan, terbelakang. Enggak lah, saya bilang. Nah, makanya kita hadirkan event-event yang sekelas itu. Kalau drift di jalan kan berarti kan jalannya mulus. Iya, benar Pak. Tapi ngomongin jalan rusak saya jadi ingat. Kalau di Lampung bener Pak, jalanannya
rusak gitu, atau cuma di berbagai daerah aja gitu? Di daerah-daerah beberapa yang spot rawan. iya, kita akuin ya. Kalau ini saya nggak bicara Lampung ya, saya Iya. bicara Lampung Selatan ya. Kalau Oke. selampung saya nggak paham juga gitu. Tapi kalau di Lampung Selatan, di beberapa titik iya, saya akuin masih ada jalan yang rusak. Oke. Tapi kalau kita compare kerusakan atau situasi jalan ini di wilayah-wilayah Indonesia yang bagian lain, masih banyak yang lebih parah sebenarnya. Ya, tapi kita juga tetap kita perhatikan. Kan ibaratnya saya ini baru 1 tahun nih menjabat. Ya, alhamdulillah selama 1 tahun ini, kemarin menurut data saya dilaporkan dari Bapeda Provinsi, tingkat peningkatan, persentase peningkatan ruas jalan yang diperbaiki itu 8%. Oke. Yang kalau tahun-tahun sebelumnya, ya itu kurang lebih mungkin nggak nyampe segitu ya, mungkin 1%, 2%. Jadi kalau pakai panjang jalan, sepanjang 2025 yang saya perbaiki itu panjangnya 270,9 kilo. Oke, tapi masih Sebelum tinggi. saya itu 42 kilo per tahunnya. 42 kilo per tahun. Saya udah naik 500% Iya, dong iya, gitu. iya. Tapi apakah udah selesai ya? Belum. Iya, Masih masih ada. proses terus ya Pak ya. Masih proses. Iya, semoga bisa semua jadinya nih Pak nih diperbaiki nih ya Pak ya. Iya, ya dikit-dikit lah, step. Oke, tapi kalau untuk jalanan di kota besarnya aman sebenarnya Pak? Aman ya, kalau ada lobang-lobang itu pasti ada, kita akuin. Tapi secara mayoritas aman. I see. Buktinya bisa dipakai ngedrift. Bener, bisa ngedrift. Kalau Oke. parah kan nggak bisa ngedrift, yang ngedrift kan mobilnya sedan. Oke. Gini-gini ya Pak ya? Harusnya gitu, atau kebalik kan kalau jalan rusak. Oke, Pak Egy, kalau kita lihat dari IPM Lampung Selatan tahun 2024 itu tercatat sebesar 72,15 benar ya Pak ya? Nah ini masih yang terendah nih di Pulau Sumatera gitu. Gimana caranya untuk ningkatin, karena kan ada 3 dimensi nih, kesehatan, pendidikan, dan kualitas standar hidup layak gitu ya. Ini gimana kalau strategi dari Pak Egy sendiri untuk ningkatin 3 hal ini? Ya pertama memang ini kan kita lihat dari angka kelulusan ya, partisipasi pendidikan itu juga ada berpengaruh. Nah memang banyak yang, jadi angka pendidikan kita tuh partisipasi pendidikannya 7,7 tahun, jadi SMP tuh putus sekolah. Oke. Nah kita sering, waktu saya kampanye juga kemarin juga beberapa kali mengunjungi itu dan melakukan survei sederhana lah. Oke. Kenapa sih kalau putus sekolah? Ya nggak punya uang Pak, ya udah saya sekolahin ya. Nggak mau. Karena apa alasan mereka? Lebih seneng mereka nyari duit. I see. Jadi begitu saya, Pak mendingan saya dikasih uang, jadi mendingan mereka kasih 50.000 per hari dibandingkan dia sekolah. Nah ini kan jadi ada sebuah hal mental, ya kan, pola pikir yang perlu kita edukasi, perlu kita lurusin gitu. Nah tentu ini yang kita perbaikin dulu. Jadi ternyata kita kasih beasiswa pun belum tentu itu menjadi solusi. Nah berarti kan poinnya bukan dikasih sekolah gratis. Memang mereka masih urusannya perut di beberapa tempat. Nah yang saya fokuskan memang satu, kenapa pariwisata ini saya gencar-gencarin supaya tadi orang-orang yang mungkin orang tuanya lulusan SMP itu mereka bisa mendapatkan cipatan dampak dari adanya pariwisata. Tapi kalau kita bangun kawasan industri atau industrialisasi, kan mereka memberikan syarat minimal SMA yang diterima kerja. Kan, ya kira kan banyak yang nggak bisa ikut juga dengan adanya itu. Tapi kalau pariwisata, ya walaupun dia lulusan SMP, dia masih bisa masak. Betul. Dia pasti bisa apalagi bikin minuman, bikin souvenir, bisa jadi tour guide. Betul. Jadi bisa di kategori skill labor ini bisa terisi gitu loh. Nah itulah kenapa saya pariwisata. Terus kemudian dari kesehatan ya tentu keaktifan dengan program pemerintah pusat BPJS itu terus kita jaga juga. Nah memang ini dari sisi ekonomi. Ekonomi ini kan indikatornya adalah perputaran uang tadi. Ya sebenarnya selama 2025 dengan saya gencar pariwisata, alhamdulillah ada kenaikan sebesar 0,95 poinnya. Yang mana kalau diukur rata-rata sebelum saya itu rata-rata cuma kenaikannya 0,5 sampai 0,6 per tahun. Ini naiknya 0,95. Tapi di lain sisi ini juga ada
program yang terkait dengan pangan nih dari pemerintah pusat ini juga mulai punya dampak yang luar biasa juga. Oke. Sehingga kesejahteraan kuncinya masyarakat yang ada di level bawah ini sekarang lebih meningkat. Oke, daripada ngurusin ini beasiswa, sebenarnya beasiswa juga penting, tapi Penting. daripada ngurusin itunya dulu, karena Bapak pernah datang dan nanyain langsung Iya, gitu ya, ternyata iya. mereka tuh lebih ke urusan perutnya dulu sebenarnya, Perut, Pak. Ini nih iya, kualitas hidupnya dulu gitu ya, Pak ya. iya. Ya makanya kayak sekarang kan Bapak Presiden kenapa ngasih makan bergizi gratis. Iya, Gimana orang mau belajar, gimana orang mau berpikir dia sekolah, tapi kalau mau sekolah aja lapar gitu loh. betul, betul. Tapi gimana kalau kalau dari Bapak sendiri ya, gimana program-program dari pusat nih seperti MBG misalkan gitu ya, itu Iya, bisa jadi membantu gitu di kualitas pendidikan? ini MBG itu Mbak, mungkin ada yang sudah paham, ada yang belum. Tapi multiplier efeknya tuh banyak loh. Buat masyarakat tadi sampel yang dia nggak harus mikir dia makan apa, anak sekolah ini. Akhirnya dia bisa belajar lebih tenang, lebih fokus. Yang kedua, dengan kehadiran MBG ini, usaha-usaha ataupun komoditas yang ada di sekitar itu terserap. Orang yang cuman mungkin nanam cabai di rumah, dia juga bisa dijual ke dapur MBG atau dia bisa jual, bisa dimanfaatkan dibeli. Yang ternak rumahan itu juga bisa. Nah, akhirnya perputaran ekonomi ini terjadi di bawah. Uang ini banyak berputar di masyarakat bawah. Nah, ini yang kami rasakan di beberapa daerah di wilayah Lampung Selatan. Kalaupun misalkan ada pemberitaan terkait dengan kualitas ini itu, ya wajar lah namanya program. Tapi kan itu biasanya dari berapa ya, Mbak? Misalkan katakanlah dari 10 produk paling cuma 1, 2. Yang 8 baik-baik aja. Kenapa nggak yang 8-nya ini diangkat? Tapi kenapa yang jelek-jeleknya terus yang diangkat kan gitu. Jadi kalau saya sebagai kepala daerah, program MBG ini memiliki dampak multiplier efek yang besar. Oke, oke Pak. Mungkin ini mau tahu dari Bapaknya aja nih ya. Kalau ini kan Bapak usianya relatif muda gitu dan luar biasanya sudah bisa menjadi pemimpin di Lampung Selatan dan juga sebelumnya berkecimpung di dunia bisnis dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan untuk warga Lampung Selatan terutama untuk anak mudanya supaya bisa juga gitu termotivasi untuk satu membangun Lampung Selatan lebih baik lagi dan juga ya mungkin termotivasi juga nih pemimpin kita muda-muda udah bisa jadi pemimpin, masa kita nggak bisa nih gitu. Apa ya? Mungkin saya titip pesan nasihat untuk anak-anak muda yang ada di Lampung Selatan bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Tinggal pertanyaannya, kita mau dan beranikah untuk bergerak, beraksi, mewujudkan apa yang kita impikan. Saya rasa semua anak muda, khususnya yang ada di Lampung Selatan tuh punya hak yang sama. Nah, tinggal kewajibannya aja. Itu dijalankan nggak gitu. Kan beda-beda tuh. Benar. Jadi semuanya tuh punya peluang yang sama. Oke. Dan anak-anak Lampung Selatan itu, khusus anak muda itu, mereka tuh pintar-pintar, Mbak. Oke. Kenapa? Karena makan ikan kan. Benar. Makan ikan. Cuman yang kurang adalah mungkin mereka kurang wawasan, kurang pergaulan gitulah. Sehingga informasi ataupun ilmu yang mereka dapatkan tidak sebanyak anak-anak muda yang ada di Pulau Jawa. Tapi kemampuan otaknya, sebenarnya kemampuan jago-jago kompetensinya ya, Pak ya, pintar-pintar ya. boleh diaduk. I see, oke. Bapak terakhir aja mungkin Bapak mau dikenalnya setelah masa kepemimpinan ini sebagai pemimpin yang kayak gimana sih? Mungkin pemimpin yang bisa memberikan manfaat yang banyak lah untuk masyarakat khusus yang ada di Lampung Selatan gitu. Oke. Karena pesan orang tua saya juga kan. Oke, baik, banyak membantu dan banyak memberikan
perbaikan, perubahan gitu mungkin ya Pak? Iya, pokoknya kan sebaik-baiknya, kan khairun nas anfa'uhum linnas kan, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya kalau kita ngerasain dimanfaatin orang, jangan kesel, Justru bagus. justru bagus. Justru bagus, kita bermanfaat. Kita bermanfaat untuk orang banyak kan. Kan kadang orang, wah di gua dimanfaatin orang nih, justru bagus gitu. Jadi Dengar sahabat kompas.com. Quotes of the day. Kalau kita dimanfaatin sama orang lain, bagus. Berarti kita Iya. bermanfaat. Dari Bapak Egy. daripada ini nggak ada manfaatnya kan, useless Bener. gitu. Oke deh Pak. Segitu aja mungkin ya, kita udah berbincang-bincang tadi Thank you. sekitar 30 menitan mungkin ya nanti. Nggak kerasa ya? Bener. Nanti aku mau mampir ya Pak ke Lampung Selatan, boleh ya Pak? Harus dong. Tinggal hubungin Bapak Egy berarti ya. Harus. Kita nanti. jalan-jalan di Lampung Selatan. Nanti saya mau dengar testimoninya begitu ngelihat Lampung Selatan, antara persepsi dengan testimoninya apa. Siap, boleh banget. Saya jamin pasti akan, wow. Siap Pak, nanti mampir-mampir ya. Tinggal bilang dulu sama produser saya supaya saya dapat cuti Pak. Alright, terima kasih sekali lagi Bapak. Mungkin harapannya juga visi dan misinya bisa cepat tercapai dan juga semua prosesnya berjalan dengan lancar. Amin. Nanti hati-hati di perjalanan ya Pak ya, kalau udah mau lanjut ke acara selanjutnya. Kalau mau ke Lampung, saran saya berangkat dari Jakarta lewat darat, berangkatnya subuh. Jadi pas nyebrang di laut pagi. Oh, itu sunrise gitu ya Pak. Sunrise, view-nya Siap. Oke deh. Oke sahabat kompas.com, terima kasih sudah nonton Nusa Raya episode kali ini. Saya Jessica Manuela. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.